Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Sebab seandainya di Tirus dan di Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Maka pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kalian, ia mendengarkan daku. Dan barang siapa menolak kalian, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, Saudari, saudara kasih dalam Tuhan. Kalau ditanya sekarang di mana kota Betsaida, di mana kota Korazim, di mana kota Kapernaum, orang hanya menemukan sisa-sisa bekas hunian banyak orang di sana. Jadi orang hanya bisa menemukan bekas-bekas huniannya saja. Karena sama sekali tidak ada kotanya lagi. Sudah rusak, hancur. Mungkin kena gempa, mungkin juga terkena banjir dari Galilea. Karena memang di tepi Danau Galilea semuanya. Dan situ mau diungkapkan bahwa apa yang disabdakan oleh Tuhan ternyata benar adanya. Bahwa mereka memang sudah hancur. Tapi bukan pertama-tama Tuhan sengaja menghancurkan sekarang, tidak. Tapi karena melalui proses tersendiri. Ibu, Bapak, Saudari terkasih dalam Tuhan. Kalau demikian, apakah Tuhan itu Maha Penghukum? Kita tetap mempunyai prinsip. Tuhan bukan penghukum, tapi Tuhan adalah Maha Kasih. Dan Tuhan menawarkan kasih itu kepada semua orang. Kalau diterima, Tuhan juga akan menjagai orang itu dan memberikan berkahnya. Tapi kalau orang itu menolaknya, ya sudah. Tuhan tidak akan istilahnya itu memaksakan kasihnya untuk diterima oleh banyak orang. Ibu, Bapak, Saudari terkasih dalam Tuhan. Di sana mau diungkapkan dengan mujizat, dengan pewartaan. Tuhan itu sebetulnya mau mengungkapkan bahwa kasih Tuhan itu ada. Kasih Tuhan itu tetap harus istilahnya menjadi semacam pegangan bagi orang supaya orang tidak jatuh lagi di dalam dosa. Maka di sana orang yang bisa berpegang pada kasih adalah orang yang bisa mendengarkan pewartaan itu. Dan dalam pewartaan itu sebetulnya orang tidak hanya menerima siapa yang mewartakan, tetapi apa yang diwartakan. Dan kalau orang menolak sang firman yang mewartakan itu, dia juga menolak kasih Allah sendiri, sang Bapa. Ibu, Bapak, Saudari, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Maka kita bisa melihat pewartaan adalah sesuatu yang menuntun kita supaya kita bisa merasakan dan mengalami kasih Tuhan dan penyelamatan. Pada hari ini adalah penutupan untuk bulan Kitab Suci Nasional. Karena hari besok kita sudah memasuki bulan yang baru, Oktober, bulan Rosario. Ibu, Bapak, Saudara terkasih, maka walaupun ini menjadi penutupan bagi bulan Kitab Suci Nasional, tetapi kita kembali diingatkan bahwa sang firman itulah yang mau untuk kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan berarti kalau kita besok bulan yang baru dengan bulan Rosario, lalu kita menutup kitab suci kita, lalu kita hanya doa Rosario tok. Enggak. Tapi kita tetap mendaraskan kehidupan kita ini melalui sang firman yang akan kita gali terus-menerus dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu, Bapak, maka kita diharapkan tidak hanya sekedar membaca kitab suci sebagai buku novel, tetapi kitab suci sebagai yang menuntun kita menuju kepada kesucian. Seperti juga yang dialami oleh Hieronymus. Dia menangkap bahwa kitab suci yang berbahasa asli tidak akan mudah untuk dibaca oleh saudari-saudaranya yang ada
di Roma dan sekitarnya atau di wilayah kerajaan Romawi, maka dia berinisiatif untuk menerjemahkan dan memperbaiki terjemahan itu sehingga terjemahannya bukanlah karangan bebas, tetapi betul sesuai dengan apa yang menjadi ide dan juga menjadi semacam tujuan dari sang penulis kitab suci yang ada sekarang ini. Ibu bapak, saudari terkasih dalam Tuhan, Hieronymus mencoba untuk membahasakan kembali ide kitab suci, tulisan kitab suci yang sulit untuk dibaca itu. Nah, sekarang bagi diri kita juga seringkali menghadapi banyak orang yang sulit untuk membaca kitab suci. Tapi diharapkan tiap kata-kata maupun tindakan yang ada dalam diri kita ini adalah terjemahan dari kitab suci itu, sehingga orang bisa menangkap bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari ini kita sudah memahami kitab suci yang kita pakai sebagai sarana untuk pewartaan dan juga menghidupi kehidupan kita ini, sehingga Tuhan bisa kita rasakan kehadirannya di dalam kehidupan kita. Ibu, bapak, saudari, saudara terkasih dalam Tuhan, sehingga tanggungan hidup kita janganlah lebih berat dibanding dengan tanggungan hidup Korazim, Betsaida maupun Kafarnaum, karena kita sudah mengenal sang firman itu dan kita sudah menghidupinya, dan kita diharapkan tetap setia di dalam kehidupan kita bersama dengan kitab suci yang kita bawa. Selamat merenungkan.